Bayangkan, ada sebuah kitab kuno yang pernah dibaca dan dipercaya oleh komunitas Kristen awal. Bahkan gagasannya masih bergema dalam Alkitab yang kita kenal hari ini. Namun anehnya, kitab ini tidak pernah diajarkan di gereja dan tidak pernah dimasukkan ke dalam Alkitab resmi. Bukan karena hilang, tetapi karena diputuskan untuk disingkirkan. Siapa yang berhak menentukan kitab mana yang suci dan kitab mana yang harus dilupakan? Disinilah kisah kitab Henokh menjadi sangat mengganggu. Halo semuanya, selamat datang di channel Rahasia Tersembunyi. Ruang diskusi bagi kalian yang ingin melihat iman dan sejarah dari sudut pandang yang lebih dalam dan kritis. Di channel ini, kita membahas kitab-kitab kuno, proses kanonisasi Alkitab, serta fakta teologis yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Untuk memahami mengapa kitab Henokh begitu kontroversial, kita harus kembali ke masa sebelum Alkitab memiliki bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Pada abad-abad awal sebelum dan sesudah Masehi, belum ada satu kumpulan kitab yang secara resmi disebut Alkitab. Yang ada adalah banyak tulisan keagamaan yang dibaca, diperdebatkan, dan digunakan oleh komunitas iman yang berbeda-beda. Di tengah dunia itulah kitab Henokh muncul sebagai teks yang sangat berpengaruh. Kitab ini dikenal luas di kalangan Yahudi apokaliptik dan komunitas Kristen awal. Ia tidak berdiri di pinggiran, melainkan berada di pusat diskusi tentang malaikat, kejahatan kosmik, dan penghakiman akhir. Bahkan beberapa gagasannya memiliki kemiripan kuat dengan pemikiran teologis yang kemudian muncul dalam Perjanjian Baru. Henokh sendiri adalah tokoh yang hanya disebut singkat dalam kitab Kejadian. Namun justru karena singkat itulah ia menjadi misterius. Ia digambarkan sebagai manusia yang berjalan bersama Tuhan dan tidak mengalami kematian. Dalam tradisi kuno, sosok seperti ini sering dipahami sebagai penerima wahyu khusus. Kitab Henokh mengembangkan gagasan ini secara radikal. Henokh bukan hanya orang saleh, tetapi saksi rahasia langit. Yang menarik, banyak pemimpin Kristen awal tidak langsung menolak kitab Henokh. Beberapa menganggapnya bernilai spiritual dan teologis. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, batas antara kitab resmi dan tidak resmi belumlah tegas. Otoritas kitab masih cair, terbuka untuk dialog dan perbedaan tafsir. Namun justru disinilah letak persoalannya. Kitab Henokh lahir di dunia iman yang penuh perdebatan, bukan kepastian. Ia mewakili suara teologis yang berani, spekulatif, dan tidak mudah dikendalikan. Ketika gereja mulai bergerak menuju penyatuan doktrin dan struktur yang lebih mapan, teks seperti kitab Henokh mulai dianggap problematis. Bab ini menunjukkan satu hal penting. Sebelum kitab Henokh disebut terlarang, ia terlebih dahulu dianggap relevan dan berpengaruh. Dan fakta inilah yang membuat pertanyaan tentang penghapusannya menjadi jauh lebih serius. Setelah memahami posisi kitab Henokh dalam dunia iman awal, pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya isi kitab ini hingga akhirnya dianggap bermasalah? Jawabannya terletak pada keberanian teologis yang jarang ditemukan dalam teks keagamaan lain. Kitab Henokh menggambarkan alam semesta sebagai ruang konflik kosmik. Di dalamnya, malaikat bukan sekadar pelayan Tuhan yang taat tanpa kehendak, melainkan makhluk yang memiliki kebebasan memilih dan mampu salah. Konsep ini mengguncang fondasi teologi yang kemudian menekankan keteraturan absolut ciptaan ilahi. Dalam kitab Henokh, kejahatan di dunia tidak hanya berasal dari dosa manusia. Ia memperkenalkan gagasan bahwa kerusakan kosmos berawal dari pemberontakan makhluk surgawi yang dikenal sebagai para Watchers. Mereka turun ke bumi,
melanggar batas ilahi, dan membagikan pengetahuan terlarang kepada manusia. Pengetahuan ini bukan membebaskan, tetapi justru mempercepat kehancuran moral dan sosial. Secara teologis, gagasan ini berbahaya. Jika malaikat bisa jatuh dan berdosa, maka hierarki kosmik menjadi rapuh. Otoritas ilahi tidak lagi tampak mutlak, melainkan harus berhadapan dengan kebebasan dan konsekuensi. Gereja awal yang sedang membangun sistem ajaran yang stabil tentu melihat ini sebagai ancaman. Selain itu, kitab Henoh sangat apokaliptik. Ia berbicara tentang penghakiman akhir dengan detail tajam, penuh simbol kehancuran dan hukuman. Bahasa seperti ini mudah memicu ketakutan dan spekulasi berlebihan di kalangan umat. Dalam konteks sosial yang rapuh, teks semacam ini sulit dikendalikan. Yang paling mengganggu adalah sikap kitab Henoh terhadap otoritas. Kitab ini seolah menyiratkan bahwa wahyu tidak selalu mengikuti jalur institusional. Seorang manusia, Henoh, menerima pengetahuan langsung tanpa perantara lembaga keagamaan. Ini menantang peran gereja sebagai satu-satunya penjaga kebenaran. Dengan semua ini, kitab Henoh bukan sekadar teks kuno. Ia adalah tantangan terbuka terhadap teologi yang sedang distandarkan. Dan ketika doktrin mulai dibakukan, teks yang terlalu berani seperti ini hampir pasti akan disingkirkan. Banyak orang membayangkan Alkitab sebagai satu kitab utuh yang turun dari langit dalam bentuk sempurna. Namun secara historis, Alkitab adalah hasil dari proses panjang kanonisasi, sebuah rangkaian diskusi, perdebatan, dan keputusan yang melibatkan manusia dengan latar teologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Pada abad-abad awal kekristenan, beredar puluhan bahkan ratusan tulisan keagamaan. Injil, surat, Apokalips, dan teks-teks hikmat dibaca oleh komunitas iman yang berbeda. Tidak semua komunitas sepakat kitab mana yang sah. Apa yang dianggap suci di satu wilayah bisa ditolak di wilayah lain. Kanon belum ada, yang ada adalah keragaman. Seiring berkembangnya gereja dan bertambahnya jumlah pengikut, kebutuhan akan keseragaman ajaran menjadi mendesak. Perbedaan tafsir dianggap berbahaya karena berpotensi memecah umat. Maka, proses seleksi kitab pun mulai menguat. Kriteria seperti kesesuaian doktrin, penggunaan luas, dan hubungan dengan otoritas apostolik menjadi penentu utama. Disinilah kitab Henoh mulai tersingkir. Meski dikenal luas, ia tidak memenuhi standar baru yang sedang dibangun. Isinya terlalu spekulatif, terlalu simbolik, dan sulit diselaraskan dengan ajaran resmi tentang malaikat, dosa, dan keselamatan. Gereja memilih stabilitas doktrin dibanding keberagaman narasi. Perlu dipahami, proses ini bukan sekedar keputusan spiritual, tetapi juga politis. Gereja yang semakin terstruktur membutuhkan teks yang mendukung otoritasnya. Kitab-kitab yang membuka terlalu banyak pertanyaan atau memberi ruang tafsir di luar kendali institusi dianggap beresiko. Kanonisasi dengan demikian bukan proses netral. Ia mencerminkan kebutuhan zaman, kekhawatiran umat, dan arah teologi yang ingin dipertahankan. Kitab Henoh tidak dihapus karena tidak dikenal, melainkan karena tidak cocok dengan arah yang dipilih gereja. Bab ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita sebut kitab suci adalah hasil sejarah yang hidup, dibentuk oleh iman, tetapi juga oleh manusia. Ketika kitab Henokh tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab resmi, banyak yang mengira kisahnya berakhir di sana. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kitab Henokh tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan terus hidup di luar batas institusi gereja barat. Selama berabad-abad, kitab Henokh tetap beredar dalam tradisi tertentu, disalin secara terbatas, dan dibahas dalam lingkaran komunitas yang lebih kecil. Puncak pembuktiannya terjadi pada abad ke-20,
ketika para arkeolog menemukan gulungan laut mati di Qumran. Di antara naskah-naskah tersebut, ditemukan fragmen kitab Henokh dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan pada masa Yesus dan komunitas Yahudi kuno. Penemuan ini mengguncangkan dunia akademis. Ia membuktikan bahwa kitab Henokh bukan karangan belakangan atau teks pinggiran, melainkan tulisan kuno yang dihormati dan dibaca luas sebelum proses kanonisasi Alkitab selesai. Dengan kata lain, kitab Henokh pernah berada dalam arus utama pemikiran keagamaan. Lebih jauh lagi, Gereja Ortodoks Ethiopia hingga hari ini masih menganggap kitab Henokh sebagai bagian sah dari kitab suci mereka. Ini menunjukkan bahwa keputusan kanonisasi tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks budaya dan otoritas gerejawi setempat. Apa yang dianggap terlarang di satu tradisi bisa dianggap suci di tradisi lain. Dari sudut pandang teologi kritis, hal ini membuka pertanyaan penting. Apakah penghapusan kitab Henokh benar-benar didasarkan pada kebenaran mutlak atau pada kebutuhan akan keseragaman ajaran? Kitab ini terlalu kompleks, terlalu simbolik, dan terlalu berani untuk disederhanakan. Bab ini menegaskan satu hal: kitab Henokh tidak hilang karena ia salah, melainkan karena ia tidak sesuai dengan narasi yang ingin dipertahankan. Dan justru karena itu, ia terus dicari, dibaca, dan diperdebatkan hingga hari ini. Pada titik ini, kitab Henokh tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai teks kuno yang dihapus. Ia telah berubah menjadi simbol dari pertanyaan besar tentang iman, otoritas, dan sejarah. Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah kitab Henokh benar atau salah, melainkan mengapa ia dianggap terlalu berbahaya untuk dipertahankan. Dalam pendekatan teologi kritis, kitab Henokh menunjukkan bahwa pemahaman keimanan selalu berkembang. Ia lahir di masa ketika umat berusaha menjelaskan asal-usul kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan dunia. Dengan menghadirkan konflik kosmik antara makhluk surgawi dan manusia, kitab Henokh menawarkan jawaban yang berani, meski tidak nyaman. Bagi pembaca modern, kitab Henokh membuka ruang refleksi yang luas. Ia mengingatkan bahwa iman tidak pernah steril dari konteks sejarah. Apa yang kita warisi hari ini adalah hasil seleksi, penyaringan, dan penafsiran berlapis-lapis. Menyadari hal ini bukan untuk meruntuhkan iman, tetapi untuk memahaminya secara lebih dewasa. Kitab Henokh juga menantang cara kita melihat otoritas. Ia mengisahkan wahyu yang datang di luar struktur resmi, langsung kepada individu. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kebenaran selalu harus datang dari institusi, atau bisa juga muncul dari pinggiran? Di dunia modern yang penuh informasi, kitab Henokh tetap relevan karena ia mengajarkan keberanian untuk bertanya. Ia mengajar kita untuk tidak menerima tradisi secara buta, tetapi juga tidak menolaknya secara sembrono. Teologi kritis berdiri di tengah, menghormati iman sambil menguji sejarahnya. Akhirnya, kitab Henokh mengingatkan bahwa tidak semua yang disingkirkan layak dilupakan. Beberapa teks justru bertahan karena pertanyaan yang mereka ajukan belum pernah benar-benar dijawab. Dan selama manusia terus mencari makna, kisah kitab Henokh akan selalu menemukan jalannya kembali ke percakapan kita. Kisah kitab Henokh membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa iman, sejarah, dan teks suci tidak pernah lahir di ruang hampa. Apa yang kita baca hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dialog, perdebatan, dan keputusan manusia yang hidup dalam konteks zamannya. Teologi kritis tidak mengajak kita untuk meragukan iman, tetapi untuk memahaminya dengan lebih jujur dan dewasa.
Dengan mengenal sejarah kanonisasi, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu sederhana, dan iman yang kuat justru lahir dari keberanian untuk bertanya, bukan dari ketakutan akan pertanyaan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru atau memancing pemikiran kalian, jangan lupa like video ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi agar kita bisa terus membahas sejarah, iman, dan misteri yang jarang diungkap. Sampai jumpa.